Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyati Adani. Saya mahasiswa dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, dan dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci atau IAIN Kerinci. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat hukum, dimulai dari awal berkembangnya hingga saat ini. Di dalam kepustakaan filsafat, termasuk filsafat hukum juga, terdapat berbagai periodisasi atau perkembangan filsafat hukum dari dahulu hingga saat ini. Pada umumnya, periodisasi itu terdiri dari 1. Zaman purbakala, 2. Abad pertengahan, 3. Zaman Renaissance, dan zaman baru yang keempat atau yang terakhir yaitu zaman modern. Dan hari ini saya akan fokus membahas keempat poin tersebut. Kita mulai dari poin pertama yaitu zaman purbakala. Seperti yang diterang di sini, pada masa ini diperkirakan belum ada filsafat hukum karena perhatiannya tertuju kepada alam. Periode ini juga terdapat dua periode, yaitu pada masa Yunani dan Romawi. Pada zaman Yunani terdapat 3 masa, yaitu masa pra-Sokrates, yaitu abad ke-5 sesudah Masehi. Pada masa ini diperkirakan belum ada filsafat hukum, karena perhatian para filsuf lebih ditujukan kepada alam semesta. Konon, orang yang pertama menggunakan akal secara serius adalah Thales. Thales dianggap sebagai bapak filsafat oleh para filosof sesudahnya karena mengajukan pertanyaan yang membutuhkan penalaran. Yang ia ajukan pertanyaan apa? Pertanyaan yang diajukannya adalah, apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Jawaban tersebut meski memiliki jawaban yang berbeda-beda. Filsuf Thales mengatakan bahwa inti dari alam semesta ini adalah air. Dan Anaximandros, yaitu salah satu dari filsuf juga, mengatakan toapeiron, yaitu suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya. Pada zaman ini juga, yaitu pada masa pra-Sokrates, manusia lebih ke dalam arti keharusan ilmiah. Hukum tersebut lebih ke keharusan ilmiah. Kenapa? Karena pada saat itu manusia hanya bertingkah laku dan etika dan berkaitan dengan hukum. Pada saat itu belum memperoleh perhatian. Manusia dianggap oleh mereka sebagai bagian dari alam semesta. Kalaupun berbicara tentang hukum, maka hukum yang dimaksud tentulah hukum alam, yaitu hukum yang tidak terbatas pada masyarakat manusia, tetapi hanya meliputi alam semesta. Yang kedua, yaitu masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Tentunya kalian mengenal salah satu dari antara mereka yang saya sebutkan tadi. Beberapa penulis sejarah filsafat hukum mengungkapkan bahwa Sokrates lah yang pertama kali berfilsafat tentang manusia. Segala aspek tentang manusia menjadi objek pembicaraannya. Diperkirakan filsafat hukum lahir pada masa ini dan berkembang mencapai puncak kegemilangannya melalui filsuf-filsuf besar seperti Sokrates, yaitu Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf lainnya di zaman Yunani dan Romawi. Dan penyebab berkembangnya atau pertumbuhan filsafat hukum tersebut makin cepat
Karena di masa Yunani ini, kecenderungan untuk berpikir spekulatif serta perspektif intelektualnya untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan manusia ini, seperti terlihat pada karya-karya filsafat dan kesusastraannya. Dengan kecenderungan berpikir yang demikian itu, orang Yunani melihat bagaimana timbul dan perkembangan polis, yaitu negara kota di masa itu, kekacauan-kekacauan sosial, konflik-konflik di dalamnya, bergantian pemerintah yang begitu sering, masa-masa tiranik dan kesewenangan yang semua terjadi pada masa itu. Dan itu memberikan bahan yang banyak sekali bagi pemikir yang bersifat spekulatif mengenai persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, orang pun didorong dengan kuat untuk memikirkan problem yang abadi mengenai hubungan antara hukum positif dengan keadilan yang abadi itu, sehingga memberikan sumbangan pemikiran Yunani di dalam dunia teori hukum. Dan yang terakhir pada masa Yunani yaitu masa Stoa. Masa ini ditandai dengan adanya mazhab Stoa, yaitu suatu mazhab yang mempunyai kebiasaan memberi pelajaran di lorong tonggak atau Stoa. Pemikir utamanya yaitu juga bertindak sebagai pemimpin mazhab adalah filsuf Zeno. Dengan mengambil sebagian ajaran Aristoteles, yaitu bahwa akal manusia itu merupakan bagian dari rasio alam, dikembangkan suatu pemikiran hukum alam yang bersumber dari akal ketuhanan. Hukum alam ini merupakan dasar dari segala hukum positif. Menurut Stoa, kemudian amat berpengaruh pada filsuf Romawi, seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan juga Cicero. Yang kedua yaitu masa Romawi. Nah, di sini ada namanya Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius yang tadi saya sebutkan pada zaman masa Yunani. Pada masa Romawi ini, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani. Kenapa? Karena para ahli filsafat Romawi lebih memuaskan perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas. Mereka dituntut untuk lebih banyak menyumbangkan konsep-konsep dan teknik-teknik yang berkaitan dengan hukum positif, seperti bidang-bidang kontrak, kebendaan, dan ajaran-ajaran tentang kesalahan. Namun, sumbangan pemikiran pada filsuf masa tersebut banyak menimbulkan para filsuf-filsuf baru atau orang-orang dari pemikir-pemikir baru. Contohnya, Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, dan lain-lainnya. Masih banyak pengaruhnya hingga saat ini. Dan yang kedua, abad pertengahan. Pada abad ini terdapat dua masa, yaitu masa gelap dan masa skolastik. Apa itu masa gelap? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa gelap dan masa skolastik. Masa gelap ini terjadi karena runtuhnya Kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap keterbelakang yang datang dari utara. Siapakah suku-suku tersebut? Suku disebut sebagai suku-suku Germania. Tingkatan peradaban bangsa Romawi yang tinggi hanyalah tinggal puing-puing semata akibat runtuhnya kekaisaran tersebut. Karena tiadanya peninggalan apapun dari suku bangsa yang berkuasa, para ahli masa kini sukar untuk secara pasti menentukan apa yang terjadi di masa gelap ini.
Dan yang pasti yang dapat diketahui adalah bahwa pengaruh agama Kristen mulai berkembang pesat disebabkan oleh suasana kehidupan suku-suku waktu itu yang selalu tidak tentram akibat perperangan yang terus-menerus terjadi di kalangan sendiri atau di antara suku-suku tersebut. Manusia dalam keadaan serupa itu memerlukan adanya ketentraman dan kedamaian, memerlukan adanya suatu pegangan hidup yang akan mengakhiri ketidaktentraman tersebut. Maka agama Kristen tersebut memenuhi tuntutan tersebut dan membuat hukum-hukum yang berlaku. Dan selanjutnya, masa skolastik. Masa skolastik ini terjadi pada tahun 900 sampai 1500 Masehi. Corak pemikiran hukum pada masa skolastik didasari oleh agama Kristen tadi. Pada masa gelap tersebut, ajaran ini dimulai setelah lahirnya mazhab baru yang disebut Neoplatonisme, dengan Plotinus sebagai tokohnya yang utama atau penciptanya ya. Plotinus inilah yang mulai membangun suatu tata filsafat yang bersifat ketuhanan. Menurut pendapatnya, Tuhan itu merupakan hakikat satu-satunya yang paling utama dan paling luhur yang merupakan sumber dari segala-galanya. Bertolak dari pendapat Plato bahwa orang harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati, Plotinus mengemukakan bahwa kita harus berusaha melihat Tuhan. Bagaimana caranya? Selain berpikir, juga harus beribadah tentunya. Pangkal tolak pemikiran inilah yang membuka jalan bagi pengemban agama Kristen dalam dunia filsafat. Kita masuk ke zaman ketiga, yaitu zaman Renaissance dan zaman baru atau Aufklärung. Ciri utama zaman ini adalah manusia menemukan kembali kepribadiannya, yaitu Renaissance, yang merupakan berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan nansi berarti lahir kembali. Artinya, alam pikiran manusia tidak terikat lagi oleh ikatan-ikatan keagamaan. Ikatan-ikatan ini demikian kuatnya mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia pada abad sebelumnya, yaitu abad pertengahan tadi seperti yang saya jelaskan. Pada abad ini, besarnya kekuasaan gereja hingga manusia merasakan dirinya tidak berarti tanpa adanya campur tangan gereja. Lahirnya Renaissance mengakibatkan perubahan yang tajam dalam berbagai kehidupan manusia. Teknologi berkembang dengan pesat, benua-benua mulai ditemukan, negara-negara baru didirikan, tumbuh berbagai disiplin ilmu, dan lain-lain sebagainya. Dalam dunia pemikiran hukum, zaman ini ditandai dengan adanya pendapat bahwa akal manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai penjelmaan dari akal Tuhan, karena akal manusia terlepas dari akal ketuhanan. Akal manusia inilah yang merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Pangkal tolak pemikiran ini nampak pada penganut aliran hukum alam yang rasionalistis atau Hugo de Groot of Grotius, dan para penganut paham positif hukum John Austin bahwa logika manusia memegang peranan penting dalam penentukan hukum. Kita masuk yang keempat nih, yaitu zaman modern. Itu zaman kita sekarang ya, mulai dari 1800 hingga 2000, itu tahun kita sekarang. Ya, pada abad ini banyak sekali kodifikasi dari zaman baru dan gerakan dari anak-anak muda sebagai akibat tampilnya unsur logika manusia. Dari
unsur logika manusia yang terus berkembang, pendidikan yang terus berkembang, hingga melahirkan masalah yang berkaitan dengan sosial keadilan. Hal ini disebabkan oleh tertinggalnya kodifikasi itu oleh perkembangan masyarakat. Kodifikasi filsafat hukum yang tidak terlalu ketat dalam penggunaannya. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat kepincangan-kepincangan dalam kodifikasi, seringkali tampil disebabkan oleh ketidaksesuaiannya lagi dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Keadaan ini mendorong semua orang untuk mencari keadilan melalui filsafat hukum. Salah satu filsafat, yaitu Rudolf Stamler, sering disebut oleh para penulis filsafat hukum sebagai pelopor dari pencarian ini. Ciri-ciri lain dari pemikiran hukum di abad modern ini adalah tumbuhnya pemikiran-pemikiran hukum yang berasal dari para ahli hukum yang memiliki reputasi istimewa. Keadaan ini sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yaitu ketika filsafat hukum merupakan produk dari ahli para filsafat, seperti Leon Duguid atau Solidaritas Sosial, Regel Moral, Kohler Kulturentwicklung, Hans Kelsen, Grundrom, and Roscoe von Social Engineering merupakan tokoh penting pada abad ini. Dan berakhir sudah pembahasan dari hari ini. Saya rasa ini cukup untuk menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Dan terima kasih kepada semua yang telah menonton channel ini. Dan semoga bisa menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih aktif dalam membuat karya-karya baru di dalam ranah media sosial ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.